Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga, Ibu akan membahas mengenai momen gaya. Momen gaya dikenal juga dengan torsi. Apa itu momen gaya? Momen gaya adalah ukuran keefektifan sebuah gaya yang bekerja sehingga benda yang diberi gaya itu berotasi atau berputar terhadap titik porosnya. Itu ya. Nah, besarnya momen gaya tergantung dari jarak benda yang diberikan gaya terhadap porosnya. Ketika jaraknya sama dengan 0, berarti momen gayanya juga 0. Artinya benda tidak berotasi. Nah, aplikasi dari momen gaya biasanya pada pemasangan pintu. Kenapa gitu kan? Gagang pintu selalu di ujung, ya, selalu di ujung dan ada jaraknya terhadap porosnya. Karena ketika kita berikan gaya di mana jaraknya udah jelas di sini, ya, nilainya, maka di sini akan memudahkan kita untuk memutar benda di sini. Nah, ketika misalkan Ibu dorong di tengah, ini akan sedikit susah, akan sedikit berat gitu kan ketika didorong, apalagi ketika di engselnya atau di porosnya. Ini R-nya kan tidak ada sama dengan 0, ya kan? Tadi disebutkan bahwa momen gaya di sini simbolnya seperti T, cuma agak melengkung. Ini disebut juga dengan torsi, yaitu keefektifan gaya, ya, ukuran keefektifan gaya sehingga benda berotasi terhadap porosnya. Di sini persamaannya adalah tau sama dengan F dikali R, ya. F dikali R. Syaratnya terjadi momen gaya jika ada R-nya. Ketika gaya yang diberikan tepat di porosnya, berarti momen gayanya sama dengan 0. Karena perkaliannya adalah cross, ya kan, bukan dot. Artinya syarat di sini bahwa F di sini harus tegak lurus dengan R. Ya, F harus tegak lurus dengan R. Nah, di sini ada keterangan. Tau atau torsi adalah momen gaya. Satuannya Newton dot meter. F itu Newton, gaya satuannya Newton. R di sini adalah jarak gaya yang tegak lurus terhadap poros, satuannya meter. Lalu bagaimana ketika misalkan di sini ada gambar, ya, sebuah gaya gitu kan, menyebabkan benda bergerak, tapi sebelumnya bahwa benda itu membentuk sudut theta terhadap R-nya di sini. Jadi F terhadap R membentuk theta di sini. Karena tadi F harus tegak lurus dengan R, maka di sini kamu lihat, di sini kan ada yang namanya panjang, ya, panjang benda terhadap porosnya. Di sini ada L, di sini ada L. Maka R-nya sama dengan L, ya, panjang benda dot sin theta, ya. Jadi R-nya di sini adalah karena harus R tegak lurus dengan F, maka panjang benda, ya, dikali sin theta. Artinya di sini persamaan tau sama dengan F kali R bisa kamu rubah menjadi, atau di sini persamaannya adalah tau sama dengan F dot L dot sin theta. Nah, theta di sini adalah sudut yang dibentuk oleh F dengan R. Nah, ada kesepakatan bahwa tau bisa bernilai positif ataupun bernilai negatif tergantung arah dari gerak bendanya itu.
Nah, bagaimana bernilai positif jika arahnya searah jarum jam, dan apa bernilai negatif jika berlawanan arah jarum jam? Nah, perhatikan contoh soal ya di sini. Di sini ada sebuah benda, porosnya ada di sini. Ada poros, ini poros. Kemudian panjang benda ini adalah 2 meter. Ya, panjang ini adalah 2 meter. Nah, ada gaya yang mendorong benda ini di ujung ya. Mendorong meja lagi benda sebesar misalkan gayanya adalah 20 Newton. Jadi gaya pertama yang diberikan terhadap benda 20 Newton dan jarak pemberian gaya ke poros di sini sejauh 2 meter. Kemudian di sini tepat di tengah-tengah ya, atau pada jarak 1 meter, kalau di tengah-tengah ke poros itu kan 1 meter. Di sini diberikan gaya ya, diberikan gaya F2-nya di sini sama, yaitu 20 Newton. Cuma di sini membentuk sudut 30 derajat, Yang ditanyakan adalah berapa sih torsinya, berapa sih momen gayanya gitu kan? Berapa momen gayanya? Di sini perhatikan ada 2 gaya. Untuk mengerjakan, kamu kan tinggal menganalisis dulu. Nah, lihat. Gaya yang pertama, dia ke atas. Kalau kita tarik garis di sini. Coba, ini searah jarum jam atau berlawanan ketika bergerak ke sini? Ya. Otomatis kan benda akan bergerak ke atas berputarnya. Berarti ini berlawanan. Berarti nanti bernilai negatif arahnya. Kemudian kamu perhatikan yang F2. F2 didorong ke bawah dengan membentuk sudut, tapi dia bergeraknya, si benda itu akan bergerak berputar searah jarum jam ke sini kan. Nah, berapa besar taunya? Maka besar tau di sini jawab. Tinggal apa besar tau? Tau sama dengan jumlah dari gaya dengan jaraknya, atau di sini sigma dari F dot R-nya saja. Kita selesaikan di sini penyelesaian. Karena kesepakatan jika ya arahnya berlawanan arah, maka bernilai negatif. Tau sama dengan, nah yang pertama ada F1 di sini, arahnya berlawanan jarum jam. Berarti tau sama dengan min di sini kan. Min apa di sini? Min F gitu kan. Min F dot R. Nah, kemudian ini F1 ya, ini R1. Kemudian lihat di sini yang kedua. Yang kedua F2 di sini, ketika kita dorong dengan 20 Newton membentuk sudut, maka arahnya itu akan berlawanan jarum jam, berarti plus ya kan. Berarti plus sama dengan F2 dot R-nya tidak R saja tapi membentuk sudut, yaitu R2 dot sin theta. Kita masukkan di sini angkanya. Min F1-nya tadi adalah 20 Newton. Berarti min 20 dot R-nya tadi berapa? Dari sini ke poros berarti 2 meter. 2 ditambah F2 berapa sama ya, F2 nya 20 R2 dot sin theta. Karena dia ada tepat di tengah, berarti setengah kali 2 dari panjang semula, yaitu 1 meter. Berarti 1 dot sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan min 20 kali 2 berarti min 40 ditambah 20 dikali 1 sin 30. Ingat ya, sin 30 itu adalah setengah. Berarti di sini 20 dikali 0,5. 1 dikali setengah ya 0,5. Berarti min 40
ditambah 20 kali 0,5 berarti 20 kali setengah adalah 10. Berarti min 40 plus 10 di sini hasilnya min 30. Satuannya dari tahu adalah Newton dot meter. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan bahwa benda itu berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.